Film lumayan jadul yang dirilis pada tahun 2004 ini punya cerita yang menarik, gengs. Berkisah tentang seorang detektif yang bertugas untuk mengungkap kasus pembunuhan di kota itu. Sambil ngeri-ngeri sedap, terhimpit dalam problema rumah tangga dengan istri. By the way, detektif ini juga mesti berurusan dengan selingkuhannya. Waduh, please ikuti dari awal ya, dan rasakan ending yang membagongkan. Hehehe. Siap-siap hati ya gengs buat nontonin aksi-aksi berbahaya dalam film ini. Bukan cuma soal pengungkapan kasus pembunuhannya, tapi juga karena tersebar aneka scene cocok tanam dan pergenjotan duniawi, rudal-rudal, dan juga gunung kembar. Buat kalian yang penasaran, rilekskan pinggul kalian, duduk santai, dan om puter dulu intronya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan pria bernama Lee yang adalah seorang detektif. Dia nampak sibuk mengurus suatu kasus pembunuhan di kota itu. Nampak Lee sedang mewawancarai seorang wanita yang dirasa paling tepat memberikan keterangan untuk kasus di TKP itu. Nama wanita itu adalah Kyung Hee yang akan kita singkat menjadi Kyung. Kyung Hee ini ternyata adalah istri dari korban pembunuhan tersebut. Setelah ditanya ini dan itu, akhirnya sesi interogasi pun usai karena keduanya kelelahan. Scene lalu berpindah pada detektif Lee yang nampak menikmati penampilan grup musik jazz di kafe. Sorotan matanya mengarah pada penyanyi grup itu yang bernama Choi Ga-hee atau Ga-hee. Saking cantik dan berbakatnya wanita itu, detektif Lee terpikat dan ternyata mereka berdua telah berhubungan. Lee sudah memiliki istri. Berarti ya hubungan Lee dan Ga-hee adalah sejenis perselingkuhan. Dalam film lalu ditunjukkan bahwa Lee dan Ga-hee saling menggenjot dan bercocok tanam usai penampilan band malam itu. Keesokan paginya di rumah Lee, kita akan melihat istrinya yang gak kalah cantik dan anggun bernama Soo-hyun. Nampak ia sedang menyiapkan makan pagi untuk suaminya yang dicintainya itu. Sesaat kemudian, aksi tukar jigong congor pun terjadi. Aduh, baru awal film udah jacus-jacus aja detektif Lee ini. Pantes ya, Soo-hyun langsung hamil muda waktu itu. Kita berpindah ke kantor detektif Lee. Lee nampak membicarakan kasus pembunuhan itu bersama temannya. Mereka berencana mengawasi terus istri dari korban yang telah diinterogasi waktu itu. Para detektif ini cukup mencurigai Kyung Hee, istri korban pembunuhan itu. Karena pernah kelihatan oleh para detektif, dia memberikan sejumlah uang pada pria yang gak dikenal. Untuk itu, para detektif terus berusaha memata-matai Kyung Hee. Selingan dari cerita pengungkapan kasus pembunuhan, detektif Lee menemani istrinya Soo-hyun untuk cek USG kehamilan. Ia nampak berseri-seri dengan kehadiran calon bayinya itu. Tapi sesaat kemudian, detektif Lee langsung tancap gas menuju kediaman pria yang nampak diberi uang oleh Kyung Hee, istri korban waktu itu. Laki-laki itu diringkus dan diminta keterangan oleh tim detektif. Tapi orang ini malah nggak bisa memberikan bantuan dan keterangan apapun yang dibutuhkan oleh detektif. Karena nggak puas, detektif Lee nampak marah dan memukuli si pria itu. Dan gak berapa lama, karena gregetan, Lee pergi ke tempat Kyung Hee untuk menanyanya lagi perihal kematian suaminya. Kyung Hee hanya menjawab bahwa uang yang diberikan pada pria yang gak dikenal itu adalah mandat dari almarhum suaminya. Dan gak ada hubungannya dengan kematian suaminya itu. Di tengah-tengah rasa geram karena Kyung Hee nampak slow-slow aja, detektif Lee yang malah kaget karena mbak-mbak biduan kesayangannya, Ga-hee, mengabarkan bahwa dia hamil. Waduh, Pak Detektif ini bukan cuma pistolnya yang tokcer memburu para penjahat ya. Rudal Koreanya juga berhasil membawa dan mengadakan kehidupan baru rupanya. Detektif Lee campur aduk pikiran dan perasaannya. Karena masih berada dengan istri korban, Lee segera menutup telepon dan meninggalkan urusan dengan Ga-hee yang nampak syok di ujung telepon sana. Ketika di rumah pun sama. Ga-hee mencoba menelpon lagi. Tapi karena Lee sedang bersama istrinya, ia nggak terlalu menggubris apa yang dikatakan oleh Ga-hee. Keesokan paginya, untuk kesekian kali, Lee mendatangi Kyung Hee dan menjalankan perannya sebagai detektif. Di situ, Kyung Hee mulai membuka sedikit cerita. Begini, ia mengatakan bahwa ada seorang fotografer bernama Jung yang dekat dengannya. Nah, karena kedekatan itu diketahui suaminya dan suaminya nggak suka, hubungan antar mereka bertiga menjadi kurang baik. Ketika Kyung Hee ke pasar pagi itu, pulang-pulang suaminya sudah meninggal. Itu cerita dari Kyung Hee kepada detektif Lee. Singkat, padat, tapi nggak jelas maksud dan clue yang diberikan itu apa. Setelah itu, Kyung Hee pergi dan meninggalkan detektif Lee. Detektif Lee ini urusannya kayaknya banyak banget ya. Selepas lelah mengurus pekerjaan, ia menyempatkan pergi ke gedung teater untuk melihat istrinya, Soo-hyun, yang sedang bermain cello untuk grup musik klasik yang amat berbakat dan terkenal di kota itu. Tanpa disangka, di tempat itu juga Ga-hee hadir. Ia memberi selamat dan bunga pada Soo-hyun dan detektif Lee. Karena suasana menjadi awkward, Ga-hee mengajak Lee ngobrol di parkiran. Suatu cekcok terjadilah di sana. Ga-hee sekali lagi mengatakan bahwa ia hamil, tapi Lee malah menawarkannya untuk aberskui saja. Aduh, parah nih detektif. Ga-hee jelas marah dengan tanggapan Lee. Lalu,
Gahe segera pergi meninggalkan Lee. Detektif Lee benar-benar bingung. Urusannya dengan keluarga menjadi rumit sekali, ditambah dengan selingkuhan. Apalagi kasus besar yang ditanganinya juga belum menemui titik terang. Ladalah, malah sebelum semua itu ia sempat pikirkan lagi, kasus-kasus baru datang lagi ke hadapannya. Singkat cerita, esoknya Detektif Lee mendatangi selingkihannya di rumah. Lee mencoba meminta maaf atas kata-katanya kemarin di parkiran. Mereka berdua gak lama lalu salaman. Tapi bukan salaman tangan, tapi congor dan serapi lempit serta rudal. Ini mereka cocok tanamnya totalitas lu gengs. Wadaw. Cocok tanam terus, kasus bablas. Oke, lanjut. Kalian harusnya masih ingat cerita tadi ya. Fotografer yang disebutkan Kyung Hee dipanggil Detektif Lee. Ya, namanya Jung. Dan ia mengaku cerita Kyung Hee mengada-ada. Katanya, Kyung Hee lah yang selalu mendekatinya. Bukan ia yang mendekati Kyung Hee sehingga suaminya cemburu. Tapi akhirnya Jung mengatakan bahwa ia memang terlibat perselingkuhan dengan Kyung Hee. Tapi nggak sampai pakai acara bunuh-bunuh suami orang ya. Meskipun Jung ngaku kebagian cocok tanam juga dengan Kyung Hee. Informasi itu disimpan baik oleh Detektif Lee. Sementara di tempat lain dengan air mata dan tanda keresahan yang dalam, Soo-hyun bertemu dengan Gahe. Ternyata selama ini Soo-hyun, istri asli, sudah mengetahui kelakuan suaminya dengan Gahe. Hanya dia diam saja selama ini. Gahe pulang ke rumah dan malamnya Soo-hyun menemuinya lagi. Nampaknya istri yang disakiti ini masih nggak puas. Tanpa disangka, ketika istrinya ada di rumah Gahe, Detektif Lee malah mampir ke situ sepulang kerja. Dan apa? Yang bukan pintu siapa? Soo-hyun. Aduh, kena deh ini Pak Detektif. Karena kejadian itu, meski dalam kondisi hamil, Soo-hyun berlari. Dan akhirnya, di mobil ia meminta bercerai dengan Lee. Dalam kalutnya Detektif Lee akan semua masalah keluarganya itu, ia kembali mengurus kasus pembunuhan. Ia mendatangkan lagi si pria penerima uang, serta pacar dan temannya di awal cerita tadi. Usutnya usut, keterangan jujur pacar si pria penerima uang menjadi bukti perkembangan baru. Si cewek mengatakan pacarnya itu pernah mengaku padanya kalau ia memukul kepala korban. Dari situ pria penerima uang ditetapkan sebagai tersangka oleh Detektif Lee. Nah, singkat cerita, karena kasus-kasus itu berjalan cukup baik, Lee mendapatkan penghargaan dari kantornya. Luar biasa kawan, bukannya merayakan bersama istrinya, Lee malah pergi bersama Gahe dan memberi Gahe banyak surprise. Di tepi danau, mereka beradu jigong sampai akhirnya terjadi adegan cocok tanam yang menyebabkan seisi mobil bergoyang. Tapi parahnya, mobil itu terkunci dan pasangan selengki ini terjebak di dalam. Nampak pada scene lain, Soo-hyun bersedih dan menunggu kabar tentang Lee suaminya. Ia mencoba menanyakan kepada staf detektif apakah mengetahui keberadaan suaminya. Yang mana kita tahu dari scene selanjutnya, Lee dan Gahe masih terjebak dalam mobil yang mereka lakukan untuk pergenjotan duniawi kemarin. Aduh, piye toh iki? Dan apa? Di mobil karena terjebak, Gahe mengaku pada Lee bahwa Soo-hyun dan Gahe adalah pasangan serabi makan serabi sebelum Lee menikahi Soo-hyun. Aduh, membagongkan sekali. Jadi ini bertiga cocok tanam silang sebenarnya ya. Keberadaan mereka berdua di mobil yang tanpa oksigen membuat keduanya sekarat. Sampai akhirnya mereka ditemukan polisi bersama Soo-hyun, Gahe telah meninggal. Sementara Detektif Lee selamat, namun langsung dipecat dari pekerjaannya. Miris sekali hidupnya, ditambah perceraian dan diakhiri dengan terungkapnya kasus pembunuhan yang membuat Lee stres karena usahanya ternyata sia-sia. Istri korban itu sendirilah yang membunuh suaminya. Membagongkan sekali ya, membagongkan sekali lagi. Dan di tengah keamburadulan hidup mantan detektif ini, film pun berakhir. Gimana gengs ceritanya? Semoga gak bingung dan bisa menemui titik-titik mana yang benar-benar mencerminkan ribetnya kehidupan Detektif Lee yang mesti bergulat dengan situasinya di keluarga dan di kantor. Apes bener deh. Istri dan pacar serabi makan serabi, dua-duanya hamil, selengki-selengki, kasus gak jelas sampai akhirnya kasusnya sendiri malah menipu detektifnya. Aduh. Oke, Om mau ambil satu aja deh. Hidup benar keras ya bro. Kita bisa aja membedakan dengan jelas mana urusan pribadi, mana keluarga. Tapi dua-duanya akan tetap berjalan beriringan dan bisa membuat hidup begitu penat kayak Detektif Lee. Tapi ya alamilah, bukan selengkiannya loh, tapi alami dinamika naik turun kerjaan campur urusan pribadi itu. Semuanya pada akhirnya membuat kamu dewasa kalau kamu mau bertahan dan bertahan. Semangat, geng!